Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida Ramadhani, NIM 212104040034. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bapak dosen Purbo, yaitu mata kuliah museologi dengan tema Museum Juang Letkol Suruji. Dengan ketika kalian tidak bisa mengunjungi langsung Museum Letkol Suruji, kita dapat menemukan beberapa website seperti di Google, dokumentasi video di YouTube, di Snap Video dan TikTok pasti ada penjelasan mengenai biografi dari Letkol Suruji itu sendiri, isi dari Museum Letkol Suruji. Jika kita ingin mencari, cukup ketik Museum Letkol Suruji. Nah, langsung muncul Suruji Jember. Museum Letkol Suruji terletak di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Nah, ini terdapat beberapa dokumentasi ya. Bukan Letkol Suruji, tetapi monumen dari Dr. Subandi. Ini diklik. Ini merupakan terbitan dari jembernetwork.com, media Jawa Timur berjaringan. Judulnya Kenang Pahlawan Museum Juang Suruji, gelar pameran arsip bertajuk Siasat Utara. Nah, ini di dalam museumnya terdapat beberapa arsip. Ya, ini beberapa ada foto jasad beliau yang telah rusak lah, karena diarak dari Mumbulsari, tepatnya di Desa Kedawung, sampai alun-alun kota Jember oleh kolonial Belanda. Nah, di sini menjelaskan beberapa penjelasan yang terdapat di Museum Letkol Suruji itu sendiri, dan juga ada sejarah wafatnya beliau. Bisa kalian baca sendiri. Letkol Muhammad Suruji adalah pahlawan Jember yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda di Desa Karangkedawung, Kecamatan Mumbulsari. Saat itu ia menjabat sebagai Komandan Brigade 3 Damar Wulan dalam pertempuran yang terjadi pada 8 Februari 1949. Berarti kan Indonesia sudah merdeka, tetapi ini agresi Belanda itu tetap ngeyel mendatangi Indonesia. Beliau gugur bersama kawan seperjuangannya, yakni Letkol Dr. Subandi, yang namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit di Jember. Nah, kalian dapat baca sendiri beberapa ini penjelasan, banyak sekali. Dan di website ini juga banyak ya, dari biografi beliau, detik-detik beliau melawan penjajah hingga akhirnya syahid. Alasan kolonial Belanda menyeret jenazah beliau dari Karangkedawung sampai alun-alun kota, gunanya untuk menakut-nakuti warga Jember, karena Letkol Suruji merupakan pahlawan yang sangat berani dan gagah untuk melawan kolonial. Beliau juga merupakan musuh nomor 1 Belanda. Dan jasad beliau dipamerkan di alun-alun kota selama 3 hari, dan sampai hari ketiga jasad beliau ditawar oleh salah satu ulama, saya lupa nama ulamanya siapa, dan ulama tersebut bernegosiasi dengan kolonial Belanda untuk meminta jasad beliau untuk dimakamkan, dan makam beliau dimakamkan di Karangkedawung, desa kelahiran atau tempat tinggal beliau. Dan ada juga yang mengatakan beliau ini asli orang Madura, tapi bertugas di kota Jember.
Selain di website, di Google juga banyak. Nah, ini foto Letkol Seruji. Dan ada juga yang dokumentasi melalui video ya. Ini salah satunya di aplikasi TikTok. Coba kita langsung cari saja seperti yang di website Google, yakni Museum Letkol Seruji. Jember. Ketika jalan yang kamu lalui terasa susah, kamu nggak boleh Dalam menyerah. kita baru memasuki museum mendapat suguhan foto dari almarhum Letkol Seruji ini. Nah, ini merupakan almarhum Letkol Seruji, dan ini merupakan jasad beliau yang sudah diseret oleh Kolonel Belanda yang sangat biadab itu, dan jasad beliau juga dipamerkan selama 3 hari. Ketika semua suara membuat kamu ragu, kamu harus tetap maju. Ketika semua orang melakukan berbagai macam cara untuk membuat kamu jatuh, kamu harus tetap berdiri teguh. Karena suatu hari nanti, saya yakin kamu pasti bisa melihat kembali dengan bangga dan ingat akan masa-masa ini. Masa-masa di mana kamu punya pilihan untuk menyerah, tapi kamu menolak untuk pasrah. Masa-masa di mana kamu bukan hanya mengumbar kata-kata, tapi kamu membuktikannya dengan usaha. Ya, ini menurut saya akun TikTok milik RZ Hakim ini sangat membantu ya, khususnya bagi mahasiswa prodi sejarah, karena di dalam akunnya banyak mengupload mengenai sejarah-sejarah yang berada di kota Jember. Coba mengumpulkan kisah-kisah sejarah dari halaman rumah kita yang sering berubah, lalu membangun narasi, melakukan rekonstruksi atas apa yang telah dan sedang terjadi, mewujudkan menjadi museum juang Seruji dalam konsep ruang tamu, hanya agar kita tak cukup memetik hikmah masa lalu, menulis sejarah dengan benar dan kunci masa depan. Sebelum melihat lebih lanjut videonya, saya lupa menjelaskan di awal bahwa monumen Letkol Seruji ini ada di beberapa titik tempat, seperti di depan kantor Pemkab Jember, dan di tengah-tengah jalanan kota Jember, tepatnya di jalanan awal masuk kota Jember, kita akan disuguhkan monumen 2 pahlawan, yang mana Dr. Subandi ketika itu membopong Letkol Seruji. Dr. Subandi dengan menunjuk ke arah utara, yang mana tempat wafatnya mereka berdua, yakni di Desa Karangkedaung, Bombolesari. Nah, ini kan ada monumennya beliau ini di kantor Pemkab Jember. Ini merupakan patung dari atau monumen dari Letkol Seruji. Dan di video ini yang memakai jaket hitam merupakan guide yang bernama RZ Hakim, yang tidak lain adalah pemilik akun TikTok ini. Menurut saya sangat menarik isi akun TikToknya karena banyak mengupas mengenai sejarah di kota Jember. Kali ini kami kedatangan tamu dari Austria, Lea
dan Cornell. Jadi ini kita lagi bersantai di ruang tamu sekaligus Museum Juang Seruji. Nah, kita sambil bercerita dan ngobrol tentang bagaimana sih konsep-konsep museum alternatif di luar dari kebiasaan museum-museum mainstream. Nah, kami di Kalisat merasa perlu untuk membicarakan sejarah secara kontinu dengan cara-cara yang juga sederhana, seperti masyarakat di sekitar kami pada umumnya membicarakan masa lalu. Halo, di balik kisah patung Kaliwates Park. Nah, ini yang tadi saya jelaskan mengenai patung yang terdapat di tengah-tengah kota Jember, yakni di Kaliwates. Letkol Muhammad Suji adalah tentara yang diidolakan masyarakat dan disenangi prajuritnya. Ketika berperang, beliau selalu berdiri paling depan untuk memimpin serangan. Hingga di akhir perjuangannya, beliau gugur secara heroik dan syahid. Aksi keji tentara Belanda dilanjutkan dengan menyeret jenazah Letkol Muhammad Suji menggunakan truk. Mereka menyeret jenazah beliau dari Karangkedawung sampai ke alun-alun kota Jember. Itu dilakukan dengan maksud menakuti masyarakat agar tidak melawan Belanda lagi. Beberapa info mengatakan setibanya di alun-alun jenazah beliau dipamerkan selama 3 hari. Bajingan bangsat memang Belanda itu. Setelah berada di sana selama 3 hari, akhirnya ada salah seorang tokoh masyarakat yaitu Kiai Muhammad Dahlan memberanikan diri meminta jenazah Letkol Suji untuk dimakamkan. Setelah negosiasi dengan Belanda, akhirnya jenazah beliau dibawa ke musola di Kreongan untuk dimandikan dan disolatkan. Oh, berarti saya tadi di awal ada kesalahan ya. Ternyata jenazah beliau tidak dimakamkan di Karangkedawung, melainkan di Dusun Kreongan, Kabupaten Jember Kota. Di balik kisah Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tugas museologi yang bertema isi dan konsep, dan terdapat sedikit sejarah mengenai dari pahlawan Jember, yakni Letkol Muhammad Suji, Jember, Jawa Timur. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.